sorga di tengah-tengah kesulitan kami melakukan aktivitas kami dalam masuk beribadah. Di tengah-tengah keterbatasan ini kami datang umat Tuhan kepada-Mu Tuhan, sekelompok kecil merindukan hadirat Tuhan, merindukan urapan Tuhan. Karena itu biarlah ibadah pagi ini doa syukur kami, doa kerinduan kami akan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapinya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Apapun menjadi kerinduan, doa, pergumulan kami, Tuhan Yesus jawaban bagi kami. Karena itu Tuhan pimpin. Mungkin ada jemaat yang masih di perjalanan menuju ke rumah. Tuhan memimpin mereka. Roh Kudus, beribu-ribu malaikat Tuhan menyertai kami. Dan Roh Kudus memimpin dari awal hingga selesai. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan. Kita percaya dalam keterbatasan kita beribadah ada rencana yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita kasih bawa pujian, monggo samindera Gusti. Samindera Gusti, monggo samindera Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng, monggo samindera Gusti. Monggo, kami undang semua balik berdiri. Samindera Gusti, monggo samindera Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng, monggo samindera Gusti. Samindera Gusti, mana hayang dateng Gusti paling cerdas koyo, mana hayang dateng Gusti, mana hayang dateng Gusti paling cerdas koyo, mana hayang dateng kula derek Gusti.
tema firman Allah, tema besar kita yaitu tujuan menjadi orang Kristen. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama Filipi 3 ayat 10. 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat Rasul Paulus latar belakangnya adalah seorang yang tidak percaya Yesus. Dia adalah seorang guru agama, ahli Taurat dari Yahudi. Dan dia Sanhedrin. Dia kelompok dari Sanhedrin yang mengerti tentang aturan-aturan Taurat Yahudi dan pengajaran di agama Yahudi, di keyakinan mereka. Tetapi saudaraku, tak kala Tuhan memanggil dia, dia meninggalkan semuanya itu, bahkan jabatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, nama besar, fasilitas yang dia miliki, kejayaan itu dia tinggalkan semua, dan sekarang dia mengikut Yesus. Dan dalam pengiringannya kepada Tuhan, hidupnya tidak semewah dulu, tidak seperti yang lalu, tidak berpengaruh yang dulu. Tidak. Sekarang dia dalam penderitaan, di dalam kesulitan, sering masuk penjara, ditangkap, dibuli, bahkan kelaparan dikatakan. Ya, bahkan seringkali maut menghadap. Tetapi semua itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi surut imannya, menjadi lemah. Ya, tidak. Justru, saudaraku, dia semakin gigih di dalam mengiring Tuhan. Dia semakin tekun di dalam mencari Tuhan. Dan dia katakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang dia inginkan bukan lagi kejayaan dunia ini, bukan lagi nama besar, bukan lagi kedudukan, bukan lagi, saudaraku, fasilitas dunia ini, tetapi yang dia inginkan sekarang dalam hidupnya adalah ingin mengenal Yesus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dia jelaskan di situ, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ini tujuannya adalah mengenal Kristus supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kita seringkali bicara soal kesempurnaan tujuan hidup kita di sana. Amin. Ya, di dunia ini kita diproses oleh Tuhan, ya, di dalam PA hari Rabu kemarin, diproses, dibaharui dari hari ke hari, saudaraku, untuk satu tujuan, yaitu sama seperti Yesus, atau kesempurnaan. Itu tujuan hidup kita. Ya. Sehingga, saudaraku, biarlah ini menjadi motivasi di dalam hidup kita, seperti Paulus. Yang kita inginkan adalah mengenal Dia, walaupun situasi sekarang keterbatasan. Kita dibatasi, saudaraku, oleh aturan yang ada karena pandemi COVID-19. Tetapi jangan menyurutkan iman kita, jangan membuat kita menjadi lemah, lalu kita mulai pudar dalam membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan mulai jenuh mengenal Dia lebih dalam. Apalagi kalau kita kecewa dan cenderung, saudaraku, kita berkata, di mana Tuhan? Justru di saat-saat seperti ini, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan, saudara. Kenapa? Dunia, para ahli tidak bisa mengatasi ini. Masih belum bisa mengatasi ini. Ya. Ilmu kedokteran belum bisa mengatasi virus ini. Justru dalam kondisi seperti ini, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Karena firman Allah berkata, kalau kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, maka roti makanan kita disediakan Tuhan, air minuman kita disediakan Tuhan, bahkan penyakit di antara kita disingkirkan Tuhan. Amin. Mujizat terjadi, kita pegang aja itu, kita
Firman Allah berkata kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan itu nyata. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, yang lain akan kutambahkan, kuberikan kepadamu. Surat Timotius berkata, ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, memberkati mereka. Dan masih banyak ayat yang lain yang menegaskan betapa kita, saudaraku, membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Dan sebenarnya disitulah esensi kehidupan kita jika kita dekat dengan Allah. Itu yang dirindukan oleh pemazmur. Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku, dia benteng hidupku, dia keselamatanku. Nah, kembali ke teks ini, saudaraku, mengenal Kristus lebih dalam. Ya, saudaraku, pengenalan itu, saudaraku, kita melihat bahwa mengenal itu adalah sebuah usaha. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang aku inginkan adalah mengenal Dia. Artinya apa? Paulus ada usaha keras untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Ya. Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada kita lewat ciptaan alam semesta ini. Tuhan memperkenalkan diri kepada kita lewat kebenaran firman Allah. Amin. Tuhan memperkenalkan diri kepada kita lewat perjalanan hidup kita, di mana kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat, campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sadar, oh, karena Tuhan maka saya selamat, karena Tuhan maka saya diberkati, karena Tuhan maka saya sukses. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada bagian kita di dalam mengiring Tuhan itu. Apa bagian kita? Itulah usaha kita untuk lebih lagi mengenal Dia lebih dalam. Usaha kita untuk lebih mengetahui tentang Dia, mengetahui rencananya, kehendaknya, pikirannya, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu, saudaraku, bukan lagi usaha Tuhan. Itu adalah usaha kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan, saya dan saudara. Ini yang Paulus katakan. Yang aku kehendaki, yang aku usahakan, yang aku inginkan, yang aku upayakan adalah mengenal Dia. Sudah. Dan ibadah seperti ini salah satu cara kita untuk berusaha mengenal Tuhan. Mengenal Dia, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman Allah. Bagaimana caranya? Melakukan firman dengan benar dan sungguh-sungguh. Kita mengenal Tuhan melalui firman Allah, melalui pemberitaan firman, melalui pembacaan firman Allah. Tapi jangan jadikan firman Allah itu hanya sebatas pengetahuan. Kita memahaminya dengan baik, kita tahu firman Allah dengan benar, kita hafal firman Allah, tetapi hanya sebatas pengetahuan. Yang Tuhan inginkan, kita memahami dengan baik dan benar, kita serapi di dalam hidup kita, dan kita praktikkan dalam hidup ini. Amin. Itu yang Tuhan mau. Firman itu Tuhan beri kepada kita, bukan hanya untuk, saudaraku, untuk membuat kita memiliki wawasan yang luas, pengetahuan. Tidak. Tetapi bagaimana kita mempraktikkan? Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pengetahuan sebesar apapun, sehebat apapun, tanpa dibuktikan, tanpa dipraktekkan, semuanya sia-sia. Ya. Semua sia-sia. Jadi saudaraku, Tuhan ingin kita bukti, bukan teori. Tapi bukti itu dimulai dari sebuah pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan itu salah, saudaraku, maka prakteknya juga salah. Ya. Kalau kita hanya menganggap Tuhan itu baik, ya Tuhan sudah menyelamatkan aku, maka oh Tuhan itu pasti mengampuniku. Sudahlah, saya diam aja. Maka saudaraku, tindakan kita hari-harinya kita akan berkata, Tuhan itu baik kok. Sudahlah, Tuhan yang
memilih saya, ya sudah, walaupun begini saya, pasti saya dipilih oleh Tuhan. Walaupun kondisi saya seperti begini, maunya saya seperti begini, saya hidup dalam dosa, Tuhan pasti pilih saya. Kalau begitu prinsip kita, pemahaman kita, maka saudaraku, kita sendiri salah melangkah. Sehingga praktek hidup kita, tindakan kita, pola berpikir kita, perkataan kita cenderung salah. Tapi kalau kita memahami Tuhan itu bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia, Dia rela mati di atas kayu salib, menebus salah dan dosa saya. Itu adalah anugerah, bukan karena doa saya, bukan karena saya minta-minta kepada Tuhan. Tidak, tetapi inisiatif Tuhan datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia. Nah, sekarang bagian saya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Rasul Paulus begitu benci kepada Kristus, bahkan pengikut Yesus dia bunuh. Tetapi Tuhan sudah menghampiri dia, memberikan dia kasih karunia. Setelah dia menerima keselamatan itu, sekarang dia berkata, aku melupakan segala yang di belakang. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi bagiku. Karena mengenal Kristus jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada semua kejayaan ini. Dan dia berkata sekarang, tidak ada lagi yang kuinginkan dalam hidup ini. Yang ku kehendaki hanya mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Amin, saudara. Ada nyanyian yang berkata, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan ingin kita melakukan firman Allah yang kita ketahui, yang kita pelajari. Bukan banyaknya pengetahuan kita tentang firman itu, tapi bagaimana kita menerapkannya dalam hidup ini. Ya, bagaimana kita mempraktekannya dalam hidup ini. Ada orang-orang yang hidup tidak sesuai firman Allah, dan akhirnya mereka gagal. Karena pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang salah tentang kebenaran. Ada orang Kristen berkata bahwa saya tidak perlu ke gereja, karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Dan akhirnya memang tidak ke gereja. Dan saudaraku, saya memperhatikan orang-orang begini. Kasihan sekali. Dia tidak bertumbuh di dalam kerohanian. Dia hanya bertumbuh dalam pemahamannya. Dan semakin dia meneruskan perjalanan, semakin salah. Semakin salah. Dan seakan-akan hanya dia yang paling benar. Kenapa? Pemahaman yang salah, pengetahuan yang salah, mempengaruhi tindakannya yang salah, membuat dia bertindak salah, bersikap salah, beraktivitas salah, tidak benar. Orang-orang yang hidup tidak sesuai kebenaran firman Allah, pada akhirnya mereka gagal. Mereka, saudaraku, tidak mampu memenuhi tujuan rencana Tuhan dalam hidup mereka dan dalam dunia ini. Mereka akhirnya gagal, saudaraku, meraih dan menikmati berkat kasih karunia Allah tanpa mereka sadari. Mereka akhirnya gagal, saudara, meraih janji-janji Tuhan. Dan mereka akhirnya dikalahkan oleh dosa, dikalahkan oleh keinginan dunia ini, dikalahkan oleh keinginan daging mereka. Mereka terjerat dari berbagai keinginan-keinginan dunia ini. Dan lupa bahwa hidup itu harus didasari oleh kebenaran yang benar, yaitu firman Allah. Tapi mari kita belajar seperti Paulus. Yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Baca firman Allah, dengar firman Allah, serapi firman Allah, nikmati itu dalam hidupmu. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan kita firman itu, saudaraku, untuk kita lakukan. Dan tak kala kita melakukannya, kita akan melihat kuasa dan berkat Tuhan mengalir di dalamnya. Amin. Itu tujuan Tuhan. Firman itu diberikan kepada kita supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu dan saya. Dan engkau menjadi kesaksian bagi dunia. Sehingga orang lain pun bersuka cita dan menikmati. Wow, ternyata Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Kasihnya luar biasa. Itu dimulai dari diri kita. Orang-orang Kristen yang sukses, orang-orang Kristen yang berhasil adalah orang-orang Kristen yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Tanpa pengalaman ini tidak bisa. Karena itu saudaraku, berusaha mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Dia lebih dalam.
contoh di dalam Perjanjian Lama tentang Raja Saul. Raja Saul, saudaraku, pada akhirnya sudah disetujui oleh Tuhan menjadi Raja Israel yang pertama. Karena pemilihan, rakyat memilih dia. Dan dia diurapi oleh Samuel. Suatu saat, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan menolak Saul menjadi raja. Kenapa? Ada berbagai peristiwa dan salah satunya peristiwanya adalah bagaimana Raja Saul mengambil alih tugas keimamatan. Seharusnya Samuel lah seorang nabi, ya, yang akan berdoa membakar korban bakaran dan berdoa kepada Tuhan, kepada Yehova, kepada Yahweh Allah mereka, untuk minta petunjuk dan minta kasih karunia daripada Tuhan karena menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Tetapi Saul tidak sabar menunggu Samuel. Samuel pergi beberapa waktu dan tidak kembali-kembali, tidak pulang-pulang, sedangkan musuh semakin mendekat dan ada ketakutan di dalam diri Saul. Dia menunggu Samuel, tetapi tidak kunjung tiba, sampai akhirnya dia mengambil alih tugas keimamatan itu, yang sebenarnya bukan tugas seorang raja. Itu hanya tugas seorang imam. Itu hanya tugas seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan dia mengambil alih karena dia berpikir sebentar lagi musuh akan datang dan dia harus doa, dan dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Sederhana kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai firman. Banyak orang melakukan hal yang baik, tetapi belum tentu sesuai firman, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan tak kala dia selesai menaikkan doa di mesbah bakaran itu, Samuel datang dan Samuel menegur dia, Saul, apa yang Tuhan lakukan? Hari ini juga kerajaan diambil daripada. Dia berusaha menjelaskan, karena engkau terlalu lama, saya ketakutan, saya cemas, rakyat sudah mendesak saya, dan saya terpaksa mengambil tindakan begini. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak sesuai firman. Dan akhirnya mulai saat itu, saudaraku, Saul pelan-pelan sudah ditolak oleh Tuhan, sampai akhirnya nanti Tuhan menyediakan seorang raja mulai dari remaja yang bernama Daud. Saudara yang saya kasih dan Tuhan, saya mau katakan kepada kita, hidup kita harus sesuai kebenaran firman. Karena itu milikilah pengetahuan, pemahaman, pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang firman Allah, tentang ajaran Yesus, supaya tindakan, perkataan, dan semua perbuatan kita tidak menyalahi keinginan Tuhan, tapi itu sesuai menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, ya kita gagal. Di dalam kitab Hosea, saudaraku, saya ajak kita di dalam kitab Nabi Hosea. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kata melupakan di sini, saudaraku, artinya apa? Dia mulai mencari pembenaran sendiri. Dia mulai cari kebenaran sendiri. Dia mulai mencari pemahaman yang baru. Tidak lagi seperti yang Tuhan mau. Mereka, ya dikatakan di situ bahwa engkau yang melupakan pengajaran Allahmu. Saudaraku, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tapi mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita hidup berusaha mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Amin. Karena di dalam kitab Yeremia dikatakan, kalau engkau mencari aku, maka engkau akan mendapat. Aku akan menyatakan diriku kepadamu. Bahkan perkara-perkara yang besar akan kunyatakan kepadamu.
Karena itu saudaraku, dalam hidup ini, ya, fahamilah firman Allah dengan benar. Saudaraku, milikilah pengetahuan firman Allah dengan benar, supaya tindakanmu, perkataanmu, pola berpikirmu, apa yang engkau berbuat itu sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran ilahi, bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran orang lain, bukan kebenaran dunia. Hati-hati. Ya. Tidak seperti Saul yang memiliki kebenaran sendiri. Pikirku, kalau aku lakukan ini, Tuhan akan menolong. Pikirku, Samuel terlalu lama, musuh sudah datang. Pikirku, rakyat akan begini. Itu kan kebenaran diri sendiri. Tapi hari ini, lewat pernyataan Paulus yang kukehendaki adalah mengenal Dia, kita sadari bahwa saudaraku, kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kebenaran diri kita bukanlah kebenaran yang sejati, tapi kebenaran diri kita adalah kebenaran, saudaraku, yang saudaraku hanya sebatas diri kita. Ada kebenaran dunia, tapi bukan kebenaran yang daripada Tuhan. Ya, karena itu mari kita memahami firman Allah dengan benar, memiliki pengetahuan firman Allah dengan benar. Kita pahami supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Mazmur 119 dia berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kenapa disimpan di dalam hati? Padahal firman itu kita dengar, kita baca melalui masuk pikiran kita, masuk otak kita, kita olah di situ, baru di sini. Nah, itu yang dikatakan oleh pemasuk. Jadi aku simpan di dalam hati. Aku jadikan firman-Mu menjadi modal dalam hidupku, supaya apa yang keluar dalam diriku itu adalah sebuah kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran diriku, bukan kebenaran orang lain, bukan kebenaran dunia ini, tapi kebenaran yang datang dari firman Allah yang daripada Tuhan. Biar kita pegang janji Tuhan, ya, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir pada pagi hari ini, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, ya. Bukan pelaku kebenaran sendiri, bukan pelaku kebenaran dunia, bukan pelaku kebenaran orang lain, tapi pelaku kebenaran daripada Allah, yaitu pelaku firman. Kalau tidak, kamu membohongi dirimu sendiri. Ya, kalau tidak, kita gagal. Sama saja bohong, sama saja sia-sia. Ibadah kita sia-sia, perbuatan baik kita sia-sia, korban kita sia-sia, sama saja omong kosong, nol. Itu yang katakan Paulus, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau saudaraku kita menjadi pelaku firman, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, meskipun tidak sama dengan keinginan orang lain, meskipun berbeda dengan dunia, tapi kalau itu sesuai dengan kebenaran sejati yang daripada Tuhan, sesuai firman, maka jangan khawatir, saudara. Engkau pasti berhasil. Amin. Engkau dan saya pasti diberkati Tuhan. Karena bukan manusia yang akan memberkati kita, tapi Tuhan sendiri yang akan membela dan memberkati hidup kita. Mujizat pun menyertai langkah kita. Ya. Berkat Tuhan pun mengalir dengan lipat dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Karena itu jadi pelaku firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita jadikan pujian. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam
segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan, satu hal yang ku rindukan, hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, aku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, oh sembah Dia, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Puji-puji nama-Mu, besar kasih setia-Mu, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Tuhan mengasihimu, haleluya. Tuhan mencintaimu, dan Tuhan ingin engkau hidup di dalam berkat-Nya, kemenangan, janji Tuhan, berkat Tuhan menjadi milikmu dengan limpah-limpah hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Bapa kami di sorga, terima kasih buat janji setia Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Materikan di dalam setiap hati kami masing-masing. Biarlah itu menjadi benih yang baik, yang ditabur, yang jatuh di tanah hati yang subur. Itu akan hidup, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat yang datang pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Tolong para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, Presiden kami Joko Widodo, demikian Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota bupati, termasuk Bupati Mojokerto. Tolong ya Tuhan, para pejabat di Mojokerto dan tim Kapolres, Korem, dan semua Tuhan jajaran yang ada di Pemda. Demikian Muspika daerah Pacet, daerah Gondan, daerah Kecamatan Telagu, di mana umat-Mu berada, dilawat oleh Tuhan. Kepala desa, RT, RW, Polo, masyarakat sekitar kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, singkirkan, haleluya, segala virus corona ini dari negeri kami, dari kota kami, dari daerah kami, dari wilayah kami, dari keluarga kami, dari hidup kami. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi Tuhan Yesus, dan senantiasa bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi Roh Kudus-Mu, darah-Mu membasuh kami, menyucikan kami, membaharui kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Berkati jemaat yang hadir hari ini, berkati lipat kali ganda, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan mereka menjadi kesaksian. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Turunlah berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga atasmu sekalian.
cinta kasih Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan, apapun yang kau usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kemanapun kau pergi, Tuhan melindungimu, menyertaimu, menjagamu, dan menyelamatkanmu dari si jahat, dari kecelakaan, bara bahaya, dan sakit penyakit, dari hal-hal yang merugikan, dan senantiasa Tuhan melindungi, membelamu. Kemenangan, berkat, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keselamatan menjadi milikmu hari ini dan selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin.